Guys, jadi kali ini kita ngapain, Mir? Jadi kali ini kita akan mengadakan podcast atau mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman kita di SMP UNESA kepada. Jadi kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Pak Helmi. Ya. Pada saat masuk sekolah new normal di SMP UNESA itu bagaimana, Pak? Ya, jadi pada saat new normal kita sudah mempersiapkan segala protokol kesehatan. Mungkin nanti kita mulai dari pintu gerbang, kita tidak seperti yang sebelumnya, kita akan dicek dulu suhu tubuhnya. Kalau melebihi 37,5 maka siswa itu akan disuruh pulang lagi, tidak boleh ikut pembelajaran. Kemudian protokol yang berikutnya, wajib siswa itu untuk mencuci tangannya dan memakai masker. Jadi masker itu tidak boleh dilepas. Kemudian di dalam kelas ini nanti satu meja itu diisi satu siswa. Jadi kapasitas kelas kemungkinan sekitar 24 siswa. Itu kayaknya di ruangan yang sebesar ini muatlah satu meja satu siswa. Jadi kurang lebih nanti seperti itu protokol kesehatan yang ada di SMP UNESA yang sudah kita siapkan. Oke? Ya, lanjut Pak. Ada lagi yang ditanyakan? Saya, Pak. Apakah tahun ini ada ujian nasional? Ya, untuk masalah ujian nasional, kalian berdua ini kan sudah kelas 9 ya. Ya. Jadi untuk kakak kelas kalian kemarin itu sangat shock juga, sudah dipersiapkan untuk menghadapi ujian nasional, tapi tiba-tiba dibatalkan ujiannya, dan bisa jadi besar kemungkinan tahun ini juga tidak diadakan lagi untuk ujian nasional. Sehingga untuk seleksi masuk ke sekolah berikutnya tingkat SMA SMK kita menggunakan nilai rata-rata rapot kelas 7 dulu sampai dengan kelas 9 di rata-rata. Maka dari itu nilai rapot itu sangat penting untuk diburu, dikejar. Kemudian karena masa pandemi ini tidak ada aktivitas tatap muka di kelas, jadi kalian harus bisa memaksimalkan momen meski pembelajarannya melalui daring. Jadi kalian tetap harus mengejar nilai-nilai kalian, dikejar sebaik mungkin. Itu akan menjadi bekal untuk masuk ke sekolah berikutnya. Seperti itu kira-kira jawabannya. Ada lagi? Ada. Kapan masuk sekolah? Sudah kepingin masuk ya? Iya. Jadi saya sendiri juga sudah kepingin masuk juga. Naluri saya sebagai makhluk sosial juga ingin bertemu dengan siswa-siswa sekalian. Mumpung ini kedatangan anak OSIS, kita lakukan tanya jawab seperti ini. Jadi jawabannya kapan masuknya, Pak Menteri saja, Pak Menteri Pendidikan, siapa namanya, Nadiem Makarim ya, yang sering disebut Mas Menteri, kapan hari mengeluarkan statement masih belum pasti. Nah, tapi diperkirakan awal tahun 2021 itu akan dievaluasi dan akan segera diperbolehkan masuk untuk daerah-daerah yang sudah hijau ya, daerah-daerah yang tidak zona merah ataupun hitam. Lah, kemungkinan awal tahun ajaran baru. Kalau di Instagram saya lihat di sekolah-sekolah di Pasuruan, di Probolinggo itu MPLS-nya sudah dimasukkan.
karena mereka tidak zona merah. Maka dari itu kita berdoa bersama supaya kota kita tercinta Surabaya ini zonanya bisa menjadi hijau. Untuk itu tolong peran serta kalian untuk selalu memakai masker di mana-mana, selalu mengantongi hand sanitizer kemana-mana dan cuci tangan setelah bepergian, sehingga kalau semuanya kompak, grafik pertumbuhan virusnya menurun drastis. Bahkan bisa jadi kalau secepatnya hijau ya, misalkan bulan September bisa Surabaya hijau zonanya, itu akan segera dimasukkan dengan tentu saja dengan protokol kesehatan yang ketat. Tapi wacana yang berhembus di Dinas Pendidikan, kapan hari semua guru Surabaya mengadakan Zoom meeting dengan Bu Mami itu dari Dinas Pendidikan, besar kemungkinan awal masuknya Januari 2021 ya. Jadi seperti itu. Jadi semester ini anak Surabaya full pembelajaran di rumah. Tentu saja semuanya harus diikuti untuk bisa mendapatkan nilai yang bagus. Sudah pertanyaan yang berapa tadi? Yang keempat. 4, masih ada 5 lagi ya. Oke, siap. Selanjutnya. Bagaimana pembelajaran pada saat pandemi sekarang ini? Pembelajaran pada saat pandemi, ya karena tidak diperbolehkan untuk datang ke sekolahan, jadi betul-betul dilarang, khususnya untuk kota Surabaya betul-betul dilarang dan dipantau. Ada beberapa sekolah yang mencoba memasukkan, akhirnya kepala sekolahnya kena tegur. Jadi selama pandemi ini ya terpaksa pembelajarannya melalui tatap daring. Daring itu artinya dalam jaringan. Dalam jaringan itu belum tentu online. Nah, di SMP Unesa pembelajarannya melalui siaran dari Facebook, siaran dari Instagram, kemudian yang wajib itu Google Classroom ya. Jadi materi-materi dari guru-guru itu disimpan di Google Classroom, bahkan ada absensi, kemudian buku paket berupa buku paket online semuanya tersimpan di Google Classroom. Nanti akan dibagikan kode, masing-masing guru memiliki kode untuk bisa masuk ke Google Classroom-nya masing-masing guru. Nanti pembelajarannya terpusat di Google Classroom. Kemudian yang terakhir, untuk tatap muka dan tanya jawab langsung menggunakan Jitsi Meet ya. Memang banyak aplikasi model seperti itu, tapi kita sudah menguji coba berbagai macam aplikasi dan yang terbukti bagus, kuotanya tidak cukup besar menyita kuota, kemudian mikrofonnya bisa dikontrol dari pusat, itu Jitsi Meet. Jadi 4 aplikasi yang wajib diinstal oleh siswa SMP Unesa: Jitsi Meet, Google Classroom, Facebook dan Instagram. Oke, selanjutnya. Bagaimana sistem penilaian rapot pada saat pandemi seperti ini? Nah itu kalau kemarin secara mendadak dari tatap muka menjadi tatap daring, dari Dinas Pendidikan juga belum menyiapkan aturan mainnya. Sekarang ini semakin diperketat ya. Jadi meskipun tatap daring, ada jadwal tatap daring, guru-guru diwajibkan untuk melakukan penilaian daring dari aplikasi dan dikontrol langsung, dibuktikan dengan foto dan link untuk dikirim ke Dinas Pendidikan ya. Jadi kalau kalian pengen semester ini nilainya bagus ya harus mengikuti mekanisme itu semua ya. Jadi kalau kemarin kan guru-gurunya ngirim soal, kalian ngerjakan awur-awuran ya, kemudian disuruh praktek buat ini itu. Kalau sekarang lebih sesuai dengan kurikulum ya. Jadi kalau kurikulumnya menyuruh kalian harus menguasai matematika aljabar misalkan, ya nanti
gurunya harus menyediakan materi tentang aljabar, muridnya ditanya soal-soal tentang materi aljabar, dan nanti ulangannya juga online ya terkait dengan bab yang sudah diajarkan melalui online tadi. Aplikasi apa saja yang wajib ada di HP saat masa pembelajaran daring ini, Pak? Nah, tidak sengaja tadi sudah disinggung, aplikasinya tadi ada 4. Aplikasi utama adalah Google Classroom ya. Jadi bisa di-download di Play Store Google Classroom. Kemudian aplikasi yang kedua adalah aplikasi streaming, yaitu Jitsi Meet namanya, Jitsi Meet, Meet-nya itu E-nya 2, juga ada di Play Store. Yang ketiga, kita manfaatkan medsos Facebook ya, karena setelah siaran langsung bisa ditampil di Facebook, dan makna dari pembelajaran daring itu bisa diulang-ulang dan dinikmati kapan saja. Misalkan guru mengadakan siaran langsung, kalian pada saat jam itu HP-nya sedang dibawa orang tua, harusnya bisa diakses malam atau sore harinya setelah HP kalian kembali ke rumah yang tadinya dipinjam orang tuanya. Nah, itu makna dari pembelajaran daring. Jadi semestinya malah lebih bagus kalian bisa mengulang-ulangi pembelajaran dari Bapak Ibu guru. Kalau di kelas kan, kalau kalian gurunya nerangkan tidak nyimak ya materinya hangus begitu saja. Tapi kalau di pembelajaran daring kalian bisa mengulang-ulang lagi dan bisa menanyakan ke gurunya, langsung chat WA ke gurunya atau tanya ke melalui aplikasi Google Classroom tadi. Jadi ada 4 ya. Oke, lanjut. Selama liburan seperti ini, guru-guru itu ngapain aja ya, Pak? Nah, ini pertanyaan bagus ya. Jadi saya sebagai guru itu dari dulu itu sudah sering enak jadi guru, muridnya prei melok prei. Nah, mesti ada kata-kata seperti itu ya. Jadi tidak seperti itu ya. Guru-guru baik negeri maupun swasta, terutama yang negeri itu tetap masuk, tetap ada absensi dan dituntut untuk semakin menguasai materi di bidangnya. Jadi misalkan seperti ini itu biasanya guru-guru mengadakan workshop untuk menambah kemampuannya, terutama kali ini di bidang pembelajaran online, bagaimana manajemennya, bagaimana menguasai Jitsi, bagaimana mengelola nilai melalui Google Classroom. Jadi dilatih terus kemampuannya untuk menyiapkan materi. Nah, ya, jadi karena materinya online, kalau pembelajaran langsung kan bisa ngomong langsung tanpa persiapan, tapi kalau dengan online harus disiapkan segala sesuatunya. Jadi guru-guru meskipun sedang liburan seperti ini, beliau juga dituntut untuk menyetorkan materi-materi pembelajaran untuk siswa. Oke, pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Alhamdulillah. Pak, andai ada anak yang tidak punya HP, bagaimana sistem penilaiannya? Oh ya, Bapak Kepala Sekolah dalam hal ini di SMP Unesa, kepala sekolahnya sekarang dipegang Pak Arif, sudah menyiapkan beberapa alternatif selain pembelajaran yang bisa diulang dengan bantuan media sosial tadi, juga menyediakan paket drive-thru istilahnya seperti itu. Jadi siswa datang ke sekolahan untuk mengambil tugas-tugas yang diberikan Bapak Ibu guru selama 1 minggu ke depan, kemudian tugas-tugasnya dikerjakan di rumah, kemudian kalau sudah selesai minggu berikutnya sambil mengambil tugas yang baru, si siswa tadi juga menyetorkan tugas yang sebelumnya. Jadi bagi kalian yang tidak memiliki HP, bisa menyampaikan kepada pihak SMP Unesa dalam hal ini Pak Erik ataupun wali kelas kalian bahwa
betul-betul di tempat kalian, baik orang tua maupun kalian sendiri tidak memiliki HP, jadi terpaksa pembelajarannya melalui offline, yaitu berupa mengambil paket-paket pembelajaran yang sudah disiapkan oleh Bapak Ibu guru. Jadi setelah tayangan ini, bagi kalian yang memang betul tidak punya HP, jangan diem saja, silakan daftar ke sekolahan, ngomong, Pak, Bu, saya tidak punya HP, saya memilih opsi untuk pembelajaran drive-thru. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya, Sudah habis pertanyaannya. habis. Oh iya. Itu aja pertanyaan yang paling sering kalian ditanyakan kepada kita. Jadi kita sudah Mewakili teman-teman tadi ya. mewakili teman-teman, kita sudah tanya langsung ke gurunya. Jadi kita harap kalian puas dengan jawabannya ya. Ya, jadi kalian gak usah tanya-tanya lagi. Gak usah tanya-tanya lagi. Oke. Oke, sekian dari kami. Sampai jumpa. Dadah.